Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rihan Fariha. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Apa itu perkembangan kognitif? Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dialami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks secara kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif, ini akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Berusaha menggambarkan bagaimana manusia melalui proses perkembangannya dari bayi hingga tua belajar jadi pemikir yang canggih. Menurut Jean Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu yang pertama, sensori motor, yang dialami usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan berkembang melalui panca indera untuk mengetahui sesuatu, seperti melihat, meraba, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Yang kedua, praoperasional, yang dialami usia 2-7 tahun. Pada tahap ini dibagi 2 subtahap. Yang pertama, subtahap simbolis, yang dialami usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, anak akan mengembangkan bahasa, seperti mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata. Yang kedua, subtahap intuitif, yang dialami usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melakukan penalaran primitif dan ingin tahu semua jawaban yang ia ajukan. Yang ketiga, operasional konkret, yang dialami usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki kecakapan berpikir jelas dan logis, seperti memahami silsilah keluarga. Contohnya, ayah adalah anak kakek. Yang keempat, operasional formal, yang dialami usia 11 sampai dewasa. Pada tahap ini, individu memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak, logis, dan idealis, seperti mampu menyelesaikan masalah dan bekerja sama secara sistematis dan efektif. Setelah kita mengetahui tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, kita juga harus mengetahui implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang ketiga, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Sebagai guru, harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya sebaik-baik mungkin. Yang keempat, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang kelima, pembelajaran hendaknya menggunakan metode konstruktivisme. Artinya, peserta didik dihadapkan masalah-masalah tertentu, sehingga peserta didik akan mencoba memecahkan masalah tersebut, atau biasa disebut problem solving. Yang keenam, setiap selesai pembelajaran,
hendaknya guru memberikan tugas membuat peta pikiran atau mind map. Setelah mengetahui tahapan-tahapan perkembangan kognitif dan implikasi pembelajaran perkembangan kognitif, kita jadi tahu kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Sebagai guru yang bertanggung jawab melaksanakan interaksi edukasi di dalam kelas, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan kognitif peserta didik. Dengan bekal pemahaman perkembangan kognitif peserta didik, guru dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik yang dihadapi. Kesimpulan, perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir atau intelektual. Periode ini adalah tahap di mana kemampuan berpikir manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada awal kelahiran, sejalan dengan otak perkembangan biologis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.